Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Puji nama Tuhan atas kasih karunia Tuhan kita bisa dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memulai ibadah kita di minggu pagi itu. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan yang masih di luar untuk dapat memasuki biar memenuhi ruangan di tempat ini, dan kita akan mulai saja ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan semua, saya perkenalkan pikiran, kita akan masuk dalam ruang penyembahan, kita akan memuji dan mengatakan nama Tuhan, menyembah dan membesarkan Tuhan. Kita mengangkat pikiran dan berkata, terima kasih.
sampai dengan detik ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami terus boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertimbangan kami di tempat ini dengan tidak kurang apapun. Tuhan yang menolong dan menjaga kami Tuhan. Terima kasih biar setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan urapi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada satupun yang kau lewatkan. Dan Tuhan berkati semua yang pelayan juga, BL, singer, pemain musik, tamborin, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Semua boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semua yang tidak datang dari Tuhan dihalau dalam nama Yesus. Kuasa jahat, roh jahat, mantra dan juga sihir-sihir, semua yang dihalau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan berkati juga seluruh jemaat yang dalam perjalanan Tuhan juga menolong, timbangan di tempat ini dan tidak berasa apapun. Bahkan yang dalam kelemahan tubuh Tuhan juga menolong di dalam nama Yesus. Buat Anjir juga Tuhan jamaah di dalam nama Yesus. Tuhan kami lepaskan shalom, kami lepaskan kesembuhan buat Anjir di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus yang bersyukur. Bahkan seluruh jemaatmu yang menonton secara online, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur dan semua tangan Tuhan dari awal sampai dengan akhir nanti. Tuhan berkati radius 200 meter dari tempat ini. Semua yang sengaja maupun tidak sengaja mendengar, baik itu firman, baik itu ujian penyembahan, Tuhan ubahkan hati mereka supaya mereka boleh berbalik dan bertobat kepada Dia. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami menghabiskan ibadah raya pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya bersama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak untuk doa pembukaannya. Ini tiba saatnya kita akan masuk ke memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya mengucapkan Tuhan semua. Terus sampai kiri kanan dan berkata, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya terima Tuhan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dan berkata, aku kan berdoa.
Kini tiba saatnya saudara kami membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cerita kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Saudara persilakan. Baik, kalau belum ada, Tuhan mengetahui isi hati kita semua. Jadi tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjadikan masing-masing hati dan pikiran untuk mendengarkan apa sabda kebenaran firman Allah. Dan kita akan mengangkat pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku." Saat
jamah setiap kami, urapi setiap kami. Jangan ada satu pun yang kau lewatkan. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami minta telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami, merenungkannya itu siang dan malam, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami dalam bertindak berhati-hati. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu juga. Setiap kata kalimat yang keluar dari dapur bibir hamba-Mu merupakan isi hati yang disampaikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menurut salam lain juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman. Mari kita siap bersama-sama katakan amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya siap dan luar biasa. Yes. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pujian terjemahan. Ya, luar biasa ya. Maksudnya teman-teman, harusnya ini satu kebanggaan buat kita semua kalau kita boleh melayani Tuhan. Ya. Satu sukacita itu karena siapa sih kita? Ya, saya sendiri bersama dengan keluarga, anak-anak kami dulu tak pernah terpikir untuk kami bisa melayani Tuhan. Dulu saya waktu kecil ya datang ke gereja sama seperti pada umumnya orang-orang Kristen pada umumnya. Datang gereja, dulu dikejar-kejar juga, suruh ikut sekolah minggu, suruh apa segala macam. Ya. Bahkan kalau pas kuliah, ya, teman-teman sudah dengar cerita kesaksian saya. Saya juga malas-malas pergi ke gereja. Kalau tidak disebut saya tidak berani. Makanya, ya, waktu kapan itu saya jemput beberapa teman, saya mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini anak-anak sudah dijemput pakai mobil, kok kayaknya malas-malas? Waktu saya ngomong begitu sama Tuhan, mengeluh seperti itu sama Tuhan, Tuhan cuma bilang, kok juga dulu seperti itu kan? Nah, saya juga dulu sama. Ya. Tapi saya kasih tahu teman-teman, itu hal kebodohan saya waktu saya tidak mau datang kepada Tuhan. Saya suka mancing dulu. Ya, saya mancing itu waktu saya kuliah di Jogja, mancing itu di Waduk Sermo. Arah Kulon Progo ke sana lagi, dari Bandara YI ke sana lagi. Jauh nggak dari Bandara ini yang kemarin itu? Jauh kan dari Bandara YI ke Jogja. Saya dulu tinggal di Bangarsari sampai ke Kulon Progo Waduk Sermo. Saya pengen ke Waduk Sermo. Nggak ada kan? Yang di Jogja juga belum tentu main jauh sampai ke sana. Saya sudah main ke sana. Saya berangkat itu biasa malam, pulang itu minggu siang biasanya. Jadi sudah terlambat itu minggu. Nah, itu saya jangan ditiru. Ya. Karena itu kebodohannya saya, ketidakngertiannya saya. Sampai dengan hari ini, ya, kami bisa melayani Tuhan, anak-anaknya saya bisa melayani Tuhan, anak-anaknya perintah oleh Fiona. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, itu satu kebanggaan, rasa syukurnya saya kepada Tuhan bahwa kami sekeluarga boleh melayani Tuhan. Dan ini harapannya saya juga, doanya papi dan mami juga. Ya. Waktu teman-teman semua dari kota Solo itu bukan satu kebetulan. Teman-teman diajar melihat contoh teladan yang baik dari papi dan mami. Lakukan itu nanti waktu teman-teman nanti balik ke Papua. Punya keluarga juga, doakan supaya keluargamu bersama-sama bisa apa? Melayani Tuhan. Akan enak, akan luar biasa. Harus apa? Mau saling mendukung. Karena nggak banyak orang yang mau melayani Tuhan sama-sama satu keluarga. Tidak banyak. Yang ada mungkin mamanya yang aktif ke gereja, papanya lari-lari ada Tuhan. Kalau yang bapak-bapak yang melayani Tuhan nggak banyak. Ya rata-rata mama-mama. Nah, ini doanya saya buat teman-teman semua jemaat semua. Waktu teman-teman ada di kota Solo diajar, dididik murid untuk takut-takut Tuhan. Jangan lari-lari, harus mau menurut. Supaya apa? Supaya nanti waktu teman-teman semua jemaat semua boleh punya keluarga yang diberkati dan bisa jadi berkat. Nah, minggu ini kita mau belajar keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1
sampai yang ke-3. Di yang sini bisa kan? Nah, Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-3. Yuk untuk menghormati Tuhan kita baca firman Tuhan sambil berdiri. Abram dipanggil Allah. Judul kalimatnya. Nah, ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama aja ya, karena cuma 3 ayat saja. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak-saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Silakan duduk. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri yang kamu diam. Berfirmanlah Tuhan ya pada Dani, pergilah ke kota Solo. Oh iya, kamu diutus dari tempat tinggalmu datang ke sini. Ya. Dari mana? Duga, ya dari Duga dikirim ke tempat ini. Sadar atau nggak sadar, tidak ada yang kebetulan kamu ada di tempat ini. Ya. Tuhan kirim kita semua, ya. Randy dari Mansel dikirim ke sini. Ya. Kakak Ico dari Nabi Randy dikirim ke sini untuk apa? Untuk pergi jadi berkat di kota Solo. Ya, semua diutus masing-masing dari Warope, dari Manokwari, dari manapun Tuhan kirim ke kota Solo supaya apa? Kamu jadi berkat. Coba lihat sampainya. Wah, harus jadi berkat di kota Solo. Kamu disuruh pergi dari apa? Negerimu dan dari sana saudaramu, dari rumah bapamu, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan. Ya. Waktu itu kapan ada siapa yang, saya nggak tahu tiba-tiba saya ada di kota Solo. Ya, kuliah, kan, termasuk Sapman juga, ya, nggak tahu tiba-tiba ada di kota Solo. Tapi di kota Solo ini, teman-teman ketemu papi, ketemu mami, itu bukan semua kebetulan, tapi itu rencana Tuhan. Kenapa? Seperti Abraham. Tapi Abraham memang diperintahkan Yesus, ya, untuk pergi ke kota Solo. Ya, Abraham pergi ke negeri yang nanti akan ditunjukkan kepada untuk apa? Supaya kita bisa jadi berkat, ya, panggilan Tuhan. Ya. Saya yakin semua teman-teman pernah Tuhan panggil. Ya. Pernah nggak teman-teman punya kerinduan? Aduh, saya melayani Tuhan. Saya rindu untuk pergi ke gereja. Saya rindu untuk rajin ke gereja. Pernah nggak seperti itu? Itu artinya Roh Kudus atau Tuhan yang ada dalam hidupmu sudah panggil. Tinggal kamu mau nurut atau tidak. Yang jadi masalah kita mau nurut atau tidak. Biasanya kalau nanti di tempat kerja, ya, rekan pasien, ya, nanti tanggal berapa itu akan pasien. Kamu pergi ke Semarang, ya. Tapi kalau dia pergi ke Jakarta, kira-kira bagaimana? Bisa kan tidak? Bisa. Saya tidak mau ke Semarang, Pak. Saya mau ke Jakarta saja. Kira-kira bagaimana? Ke Semarang dong. Betul nggak? Betul aja. Bahkan mungkin bisa dikasih SP, bukan cuma SP1 saja, mungkin langsung naik ke SP3. SP3 itu artinya sudah selesai. Kenapa? Tidak melakukan apa yang diperintahkan. Seberapa sering kita juga tidak taat kepada Tuhan? Diminta untuk mengampuni, tidak mau mengampuni. Diminta untuk rajin ke gereja, tidak rajin ke gereja. Manusiawi kalau kita ada rasa malas, ya, rasa bosan ada, ya, papi mami juga nggak. Tapi untuk mengatasi rasa bosan, untuk mengatasi rasa malas, apa kuncinya? Paksa diri.
paksa diulangi. Nanti lama-lama kan, karena memang itu iblis itu tujuannya apa? Supaya kau malas. Iblis itu tujuannya supaya kamu tidak dekat dengan Tuhan. Iblis itu tidak suka waktu kamu apa? Datang ke gereja. Itu paling tidak suka. Karena apa? Dia kehilangan teman. Dia kehilangan teman ngobrol. Dia kehilangan teman pergi. Dia kehilangan teman untuk tidak taat. Pilihannya ada dalam kita. Kita mau pergi atau tidak? Seperti adik saya ini, kalau dipaksa mungkin agak repot. Pagi-pagi harus siapkan, kasih mandi, ganti popok dan segala macam, siapin susu. Itulah resikonya. Dulu kami juga lakukan hal yang sama. Bahkan kami dulu waktu hamil anak kami yang keempat, ya, itu dia hamil besar, badannya bengkak semua, 100 kilo lebih. Kenapa? Ada kelainan di dalam kandungan. Sampai 5 bulan itu sudah seperti 9 bulan. Ya. Badan besar, perutnya juga besar juga karena badannya yang besar. Karena apa? Ada cairan. Ya. Polihidroamnion namanya. Tapi mami masih dengan bengkak-bengkak begitu, dengan badan itu masih jemput oma-oma yang pergi ke SPK naik motor. Taruh di depan, taruhlah dulu di gereja, suruh dia pergi main dulu sama teman-temannya, dititipkan, mami pergi lagi jemput, ya, oma yang di sana, jemput lagi peserta SPK. Untuk apa? Untuk bisa lagi. Melayani Tuhan itu bukan paksa, tapi itu bentuk dari rasa terima kasih. Waktu kita mau datang kepada Tuhan, ya, bersyukur Pak ajak saya terus ya, baru repot kan tidak? Repot kan? Lebih enak dulu sendiri-sendiri kan? Loh iya, itu memang tanggung jawabnya kita untuk mendidik, mengajarkan kepada anak-anak kita apa? Takut akan Tuhan. Amin, amin. Mungkin bilang aduh, saya banyak sekali dengar dulu waktu kami di Sentani, ya. Aduh Bu, Pak, anak saya rewel, anak saya kalau dengar yang suaranya keras-keras dia suka nangis, ya. Kalau dibiarin begitu memang jadi begitu beneran. Ya. Oh kaget-kaget nanti dia nggak bisa tidur kalau dengar suara musik. Itu buktinya Fiona Caroline dulu hampir tiap minggu tiap ini Pak dia dari gereja tidurnya aja. Ya, saya juga malah main sendiri. Gak apa-apa, apakah kan masih kecil kami nggak bisa dengar firman Tuhan? Siapa bilang? Betul. Dengar. Lanjut baik-baik. Amin, amin. Nanti kalau dia bisa bicara, bilang Tuhan, kami kaget semua. Betul nggak? Iya. Sejak dari dalam kandungan juga dia sudah tahu kenapa makanya ada suruh dikasih suara-suara itu, kasih lagu lah, diperkatakan lah waktu masih di dalam kandungan. Kita harus mau datang kepada Tuhan, harus diajar dari kecil. Jadi nggak takut-takut lagi, nggak susah-susah lagi. Waktu kita mau jadi berkat, ya cukup lakukan firman saja untuk kita bisa jadi. Nggak usah cara yang lain. Lakukan firman saja, kamu pasti akan jadi berkat bagi orang lain. Yes. Cukup lakukan firman. Coba bilang sama dia, cukup lakukan firman. Cukup lakukan firman pasti jadi berkat. Ya, cukup lakukan firman pasti jadi berkat. Abram, yang dulu namanya masih Abram, sebelum jadi Abraham. Abram ini dipanggil Tuhan, disuruh pergi ke negeri yang dia nggak tahu. Coba kalau kamu tiba-tiba katakan, kau pergi saja sudah sana. Kau mau pergi kemana? Bingung kan tidak? Mau lakukan kan tidak? Belum tentu. Tapi Abraham dengan taat dia pergi. Karena yang suruh siapa? Yang suruh Tuhan. Yang suruh Tuhan. Karena jalannya Tuhan itu bukan jalannya kita. Seperti minggu lalu kami ceritakan. Ya. Indomie goreng, tapi masaknya apa? Digoreng kan direbus? Direbus, bukan digoreng. Kenapa nggak digoreng? Pernah coba Indomie goreng digoreng? Coba ya.
Kenapa bikinnya apa? Direbus. Gak nyambung kan? Sama. Tuhan kadang-kadang jalannya Tuhan itu gak nyambung dengan dirinya. Karena yang Tuhan tahu di depan kita, itu dia yang terbaik. Dia pasti rencanakan yang terbaik dalam hidup. Ada beberapa orang yang juga, aduh mami, saya kayaknya salah masuk jurusan. Ada yang begitu kan? Kayaknya saya salah datang ke kota Solo ini. Vita dan Amelia, kok terasa salah datang ke kota Solo. Itu rencana Tuhan dalam hidup. Ya. Mina dan Frenny tahu siapa yang ada di kota Solo. Yang ada papi dan mami juga. Kenapa dia titipkan kepada kita? Karena dia tahu karakternya papi dan mami. Coba kalau dulu papi dan mami kacau-kacau juga, kayak kita, ibu Frenny sama Mina titipkan kamu ke sini. Dia tahu betul nggak? Karena kami jadi contoh, jadi teladan buat teman-teman semua. Kita harus menjadi berkat. Teman-teman yang dari kota Solo, mudah nggak jadi berkat? Mudah. Hidup teratur, kuliah tidak bolos-bolos, rajin kerjakan tugas, cukup seperti itu aja, seperti orang pada umumnya. Tinggal ditambah takut akan Tuhan. Kamu jadi luar biasa. Kamu tidak biasa-biasa. Kalau rajin kuliah, belajar rajin, itu sudah biasa. Betul nggak? Orang lain juga lakukan. Orang lain lakukan. Orang yang tidak kenal Tuhan lakukan nggak? Rajin kuliah, belajar sungguh-sungguh, kerjakan tugas juga sungguh-sungguh. Orang yang tidak kenal Tuhan juga lakukan. Tapi kalau kita lakukan itu dengan disertai doa dan percaya, saya percaya hidupmu akan biasa-biasa. Kuliahmu bukan biasa-biasa, tapi bakal jadi berkat bagi kita. Cuma tinggal lakukan firman saja. Abraham mau taat kepada firman Tuhan. Yang ayat 12 saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketaatan kepada Tuhan itu penting. Ketaatan jauh lebih penting dibanding apa? Korban atau persembahan. Ketaatan lebih. Saya dulu waktu terima orang kerja di perusahaan yang lama, saya nggak terlalu suka orang itu pintar apa, tapi dia benar. Lebih baik orang yang mau taat ya, tapi nggak terlalu pintar, itu masih bisa dididik daripada yang pintar tapi dia pintar. Ya, saya tidak terlalu pusingkan waktu itu dulu S1, S2 ataupun apa SMA, SMP. Ya, nanti dia mau kerja sungguh-sungguh, tidak mudah mengeluh dan terlalu baik. Dia mau ikut aturan SOP. Itu lebih banyak bicara perusahaan dibandingnya pintar kumlot tapi tidak bisa diatur. Kenapa? Orang juga malas ya. Kalau sudah mengerjakan orang, tapi tidak bisa diatur, semaunya sendiri. Kayak tadi disuruh pergi ke Semarang, malah pergi ke Jakarta. Ya pasti akan kena marah. Betul nggak? Disuruh pergi ke Semarang, jangan lakukan pergi ke Semarang. Bisa ikut training, teman-teman. Kalau disuruh kerjakan tugas, kerjakan tugas, jangan kerjakan yang lain. Dipercayakan kepada teman-teman oleh Pemda, oleh pemerintah, oleh orang tua, kuliah ke Solo. Ya pergi kuliah ke Solo, jangan pergi ya lain-lain. Kenapa? Banyak orang yang diberitahunya apa? Kan ada gerakan tambahan. Lebih banyak gerakan tambahan malah dari gerakan yang utama. Pergi ke Solo untuk kuliah, yang ada apa? Pergi apa ya? Yang lain itu apa? Ya teman-teman tahu sendiri. Tahu nggak yang lain itu apa? Tidak kuliah, pergi ke Jogja. Saya nggak tahu. Banyak sekali mahasiswa di Solo itu datang pergi ke Jogja. Saya juga nggak tahu ke Jogja. Saya kuliah dulu 3,5 tahun, 3 tahun lebih saya di Jogja. Saya datang ke Jogja sekarang itu malas banget. Macetnya nggak tahu kawan. Ya. Terus kamu tahu nggak di sana? Di sana juga jauh lebih mahal. Harga makanan jauh lebih mahal. Lebih enak di Solo. Di Solo kamu datang ke kampung, di Solo di kampung itu masih dapat 3.000 rupiah. Di Jogja mana ya? Di Jogja nasi kucing aja, nasi kucing, nasi telur kucing 7.000, 8.000.
Tapi nggak tahu sih, Jogja mungkin lebih kepikiran yang mungkin benar-benar makanya dengan sebelah kucing kata bagaimana. Mungkin bisa mungkin kenali. Ya kan betul. Di dekat kebakaran sana, tempat kantornya kami, makan soto 3.000 nasinya sudah banyak. Saya biasanya makan nasi dipisah apa segala macam sudah dapat ini. Minum es teh, dikasih es teh, dibawain juga isi teh. Jadi minum es teh itu sepuasnya kurang lebih. Bayar cuma 2.000. Di Jogja kayaknya begitu banget. Saya nggak tahu sih kalau di pelosok-pelosok saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu nih teman-teman, kenapa suka sekali pergi ke Jogja? Karena pasti di Jogja. Ya. Ada sih, nggak tahu di GB. Kayaknya nggak pernah di Solo, dia selalu di Jogja. Oh iya, kuliahnya di Solo, tinggal di Jogja terus. Bagaimana mau kuliah? Perintahnya ke Solo malah pergi mainnya di Jogja. Sesekali boleh lah. Tapi kalau terus-terusan hari-hari, ya itu akhirnya sudah tidak betul. Ketaatan lebih penting daripada korban. Ketaatan kita kepada orang tua juga penting. Waktu teman-teman semua mau jadi dokter, kamu harus taat. Di tempat kuliah harus taat sama apa? Sama dosen, sama aturan kampus. Gak usah ini di kampus sana nggak begitu aturannya. Kenapa nggak seperti di sana aja? Ya kenapa kamu nggak boleh di sana saja? Orang yang pada timbang, coba BNI dengan BRI, bukan itu ya, bukan lagu itu ya. Siapa namanya? Lagunya BNI, Mbak siapa sih? Bahlil apa itu bukan? BNI dan BRI, bedanya cuma apa? R dan N. Seragamnya sama kan tidak? Beda. Aturannya sama kan? Beda. Walaupun semua beda R dan N saja. Kita juga harus seperti itu. Antara di kampus A, kampus B, kampus C beda-beda. Kesulitannya pasti beda-beda. Jadi kita lihat mau taat atau tidak. Karena ketaatan itu penting. Abraham mau taat, disuruh pergi, dia pergi. Makanya apa? Waktu ada ketaatan, ada janji yang nanti akan kamu terima. Janjinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah janji, dia tidak mungkin akan tidak. Kalau kamu yang janji, ya terutama laki-laki yang suka ngobrol janji, yang suka ngobrol janji sama cewek-cewek, ya harus belajar kalau janji dan tidak sama. Mungkin biasanya janji-janji palsu, tapi rata-rata cewek-cewek kalau digombalin sudah tahu itu gombal, tapi dia tetap suka. Banyak cewek-cewek yang digombalin sudah tahu itu gombal, tapi dia suka. Coba lihat yang cewek-cewek. Sudah tahu itu omongan gombal. Gombal tahu nggak gombal? Tahu yang tahu gombal? Kailak. Gombal itu kailak. Maksudnya digombalin itu omongan yang nggak tahu, tidak ada kebenarannya juga. Ya, tapi kalian suka. Coba teman-teman, ya, yang cewek-cewek lebih suka sama cowok yang rajin, buku buku, baca, atau lebih suka yang pakai naik motor, kebut-kebutan, jalan-jalan terus? Suka yang mana? Hah? Yang isinya pakai hura-hura, sudah tahu yang begitu kan gak bagus tuh? Tapi kenapa kalian suka? Dari zamannya saya SMP, SMA, yang disukai cowok-cowok yang begitu. Jadi kenapa makanya anak-anak SMP, termasuk saya juga, motornya sudah dimodif. Coba waktu SMA suka mau di motor kan ya? Dikasih apa? Knalpotnya yang racing lah, dikasih supaya keras, suka gembel-gembel, suka nongkrong-nongkrong, yang punya game waktu SMA. Punya game nggak? Saya juga punya dulu. Ya tapi saya nggak punya. Saya gabung di beberapa game. Ya jadi saya tidak punya game. Ya tapi saya ikut di beberapa game. Ya. Wow, isinya kalau bikin apa? Tidur malam-malam, malam minggu itu balap-balapan, ya di Purwokerto dulu suka balap-balapan itu. Minggu pasti udah tidak ke gereja, boro-boro ke gereja, orang dikejar-kejar polisi,
Ada yang sampai masuk ke got, sampai kemana? Oh iya, kalau balapan liar kan dikejar polisi, betul nggak? Pernah balapan liar? Jangan ya. Jangan. Ya. Tapi itu yang disuka cewek-cewek. Cewek-cewek itu suka apa? Ya pelin malam itu diajak apa? Nonton balap motor dikejar-kejar juga sama polisi. Dia suka yang begitu-begitu. Tapi yang ada di rumah belajar rajin sungguh-sungguh jangan diri. Katanya apa? Butuh buku, nggak asik katanya. Lu yang nona-nona, jujur aja kamu suka yang mana? Padahal yang tahu yang baik yang mana, betul nggak? Padahal tahu yang baik yang mana. Bapak. Tapi kenapa sukanya begitu-begitu? Kita harus tahu ketaatan lebih penting daripada apa? Korban. Kita harus mau taat sama orang tua. Kalau taat sama orang tua, belum minta uang sudah dikirim duluan. Oh iya, kalau taat sama orang tua, dengar-dengaran sama papa sama mama di sana, dia telepon, Pak, gimana kabarnya di sana? Ma, gimana kabarnya di sana? Mama sehat kan? Tapi kalau yang jarang-jarang telepon, kok telepon mau apa? Uang habis kan? Saya punya begitu. Ya, kalau saya telepon baru, tapi dulu zaman dulu itu belum ada telepon kayak handphone seperti ini dulu. Masih susah. Dulu pakai telepon rumah, telepon yang dimasukin koin dulu. Memang agak susah, jadi saya malas juga. Sebenarnya saya malas sih, padahal di kos saya itu ada fasilitas telepon yang pakai ini, pakai koin ada. Tapi saya kalau jujur saya malas telepon. Teleponnya kalau apa? Pas mau bayar kos, pas butuh uangnya habis. Tapi kalau kita mau sering telepon, Ma, gimana kabarnya? Papa mama sehat ya? Ma, terima kasih, I love you. Saya di sini kuliah baik-baik saja. Saya tanpa minta pun wakil akan aja. Oh, papa mama urusannya. Tapi kalau badan-badan, gak usah jauh-jauh lah. Yang punya adik siapa? Punya adik? Adiknya nurut-nurut kan tidak? Hah? Kalau adikmu nurut, kamu senang kan tidak? Hah? Senang kan tidak? Punya adik yang nurut. Tapi kalau tidak nurut, kira-kira kamu bagaimana? Ih, setok itu. Itu sama seperti Tuhan juga sama kayak kamu. Makanya kamu pun diajar. Tapi nggak usah khawatir. Selama Tuhan masih mau hajar kok, berarti Tuhan masih sayang sama kamu. Aduh Tuhan, kenapa kok saya seperti ini terus? Artinya Tuhan masih sayang sama kamu. Tuhan kepengen kamu balikan. Tuhan kepengen kamu balikan. Tapi kalau sudah dibiarkan, nah itu yang bahaya. Waktu kita melakukan firman Tuhan, taat sama Tuhan, ada janji yang akan kamu terima. Janjinya Tuhan apa? Kamu terus naik jadi kepala dan bukan. Kamu terus naik, tidak jadi ekor. Hidup akan bahagia. Hidup penuh sukacita. Ada damai saja. Tapi kalau tidak nurut, ada untuk juga ya menanti. Ada janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam hidupnya kita. Tadi janjinya Tuhan kepada Abraham apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu janjinya Tuhan kepada Abraham. Janjinya Tuhan kepada hidupmu waktu kamu lakukan firman itu juga hal yang sama. Orang yang catat, siapa yang mau catat, siapa yang mendapatkan, dia akan makan dan minum bersama dengan raja. Kalau teman-teman pintar, teman-teman punya kehebatan, teman-teman punya kemampuan, punya talenta yang lebih, bukan pekerjaan yang kamu cari-cari, tapi pekerjaan yang waktu kita lakukan firman Tuhan harus ngampuni. Waktu kita mengampuni, ada apa? Ada damai sejahtera. Itu janjinya Tuhan. Waktu kamu melakukan firman, ngampuni, ya, hidup benar di mata Tuhan,
tidak hidup yang aneh-aneh, ada damai sejahtera. Taat, tidak melakukan dosa. Coba, kalau lakukan dosa, kira-kira berani menang-menang kita tidak? Saya yakin, kalau orang yang masih waras, dia akan takut, dia akan sembunyi-sembunyi, dia akan merasa tidak nyaman di hatinya. Waktu kita lakukan dosa, waktu kita lakukan pelanggaran, aduh, iya ya, kenapa saya lakukan? Kenapa saya buat seperti itu? Tapi kalau kita taat, tidak lakukan hal-hal yang tidak baik, ya, kita lakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ada damai sejahtera. Coba aja paling gampang, kalau kita bisa bohongin mama, kira-kira kok bagaimana? Pernah bohongin mama nggak? Atau bapak? Saya pernah. Curi uang mama atau papa pernah belum? Saya pernah. Pernah? Wah, kok sama dengan saya. Tapi stop ya, stop lah. Lo ingat? Itu kan uang mama. Dulu saya pikirnya, uang mama saya sendiri, uang papa saya sendiri. Buktinya juga mereka kerjakan buat saya juga. Dulu di pikirannya. Tapi tetap namanya curi ya kan? Curi. Kalau kata minta saja. Nah, kalau minta nggak dikasih malah bilang. Kalau minta nggak dikasih. Oh iya, makanya kita harus jadi anak yang taat, harus jadi anak yang nurut sama papa mama. Jadi kalau kau minta pasti dikasih. Tuhan berjanji memberkati Abraham dan membuat namanya menjadi besar. Berkat Tuhan mencakup pemeliharaan, penyertaan, tujuan hidup yang berarti, bukan hanya sekedar materi saja. Kalau kita lakukan firman, namamu pasti akan baik. Waktu kamu lakukan firman, saya yakin kita punya harga diri. Waktu kita hidup sembarang-sembarang, hasilnya apa? Hasilnya itu sembarang-sembarang. Waktu kamu belajar sungguh-sungguh, waktu ujian dan dapat nilai yang terbaik, siapa yang bangga? Kamu sendiri, saya sendiri. Tapi kalau kita tidak nurut, disuruh waktunya belajar malah pergi main, sudah dekat waktunya ujian besoknya, tinggal cari contekan. Wah, tulisannya. Kalau ketahuan, malu. Terus nilainya juga pasti tidak baik. Itu yang tidak baik. Itu contoh gampangnya. Makanya kita perlu taat kepada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan bukan cuma materi saja, tapi ada semua aspek hidup kita. Ada sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, ada misi yang harus dilakukan. Tadi, misinya adalah apa? Kamu harus menceritakan kabar baik. Kamu harus jadi saksi hidup buat orang lain. Menjadi saksi itu mudah atau mudah? Jadi saksi atau mudah? Waktu kita melakukan firman dan orang melihat itu berberkat, itu sudah jadi saksi. Jadi saksi nggak perlu kamu ngomong banyak, tapi orang lihat hidupmu yang dengan takut akan Tuhan. Datang kuliah tidak pernah terlambat. Datang kuliah tidak usah harus dibangun yang dijemput. Sudah nggak ada yang di sini ya. Yang tahu apa berangkat kuliah tidak dijemput. Itu cuma di Caruban. Saya itu Dani sama siapa itu? Ada Pak Guru, Pak siapa lagi? Pak Guru siapa? Pak, itu mereka kalau mau datang ke SMK, gitu, suka SMK di Caruban. Kalau Caruban, Jawa Timur. Madiun. Dulu ada pelayannya sampai ke sana. Dan ada satu orang yang dari Caruban kuliah di sini, Melki. Ya, Melki. Ya, dulu kita ketemu di awal ketemu waktu dia masih SMK. SMK di Caruban. Ya, temannya suruh datang kasih bangun. Bahkan ada gurunya yang datang suruh kasih bangun. Nah, aku masih begitu kan. Tapi di sini ada Jadi sama Aceh yang kasih bangun. Ya,
Nanti Pak Nur, Pak Mayor susul datang. Pernah nggak Pak Mayor datang ke kontrakan? Bisa kamu suruh push up habis bangun ini. Ya. Iya. Harus jadi berkat. Waktu kita menjadi saksi, ini misinya kita. Misi itu apa? Tahu visi dan misi? Pernah dengar visi dan misi? Apa itu visi? Visi itu rancangan ke depan. Misinya apa? Yang disebut misi. Cara bagaimana kamu menuju misi sana. Biasanya itu paparan tahun-tahun, ada visi apa segala macam. Ya. Tapi belum tentu misi kayak kita. Biasanya apa? Dorong cuma apa? Ngobrol, ya. Nah, tadi balik lagi, laki-laki biasanya suka jadi di sana, mana? Jangan mudah dikasih jadi palsu. Ya, laki-laki nih, jangan suka jadi palsu. Ya, jangan dipegang, ditepati. Jangan suka tidak ditepati. Waktu kita menjalankan misi yang Tuhan percayakan dalam hidupnya kita lakukan firman, itu adalah misinya. Dan setelah kamu lakukan firman, orang nanti akan lihat kamu. Oh, dan mantap, dia rajin, tidak pernah bolos kuliah, selalu datang tepat waktu, bisa dipercaya. Iya. Orang akan lihat, yang lihat itu apa saja? Orang lain. Waktu kamu kerja juga nanti, yang lihat pekerjaan baik itu siapa? Kalau kayaknya saya sudah pekerjaan yang baik, tapi yang nilai adalah orang lain. Orang di luar yang akan menilai kamu bekerja baik. Orang yang di luar juga akan menilai karaktermu seperti apa. Hati-hati ya. Sekarang itu kalau orang mau kerja, ya, ARD itu cek media sosial. Hati-hati. Jadi kalau kamu di media sosial suka bertingkah aneh-aneh, dia akan cek. Oh, ternyata di media sosial itu dia suka provokasi, omongannya kotor, omongannya kasar. Kayak dia akan cek kamu. Kemungkinan kamu lolos kecil kalau sendiri. Perkataan kita juga bukan cuma di media sosial sekarang. Dengan teman-teman di kos, di kontrakan, bagaimana perkataan kita? Apakah perkataan kita menjadi berkat buat orang lain? Atau malah apa? Menjatuhkan, menjelekkan, fitnah. Karena banyak orang-orang yang suka apa? Suka fitnah, suka berkata-kata tidak baik. Waktu kita melakukan firman, perkataan kita harus perkataan firman. Perkataan firman bagaimana? Waktu kamu sedang kelaparan, apa yang kamu lakukan pertama? Tuhan yang kaya menjadi miskin supaya jadi kaya. Burung di darat juga Tuhan lihat apalagi saya. Itu firman Tuhan, perkataan kepada dirimu sendiri. Saya akan terus naik menjadi kepala dan kaya. Ya, jangan kamu bilang, aduh saya dari kampung, saya bisa apa? Kata siapa? Itu kata kamu sendiri. Tapi kata Tuhan, ayo kamu jadi kepala dan kaya. Kamu bisa jadi berkata di bangsa-bangsa. Itu perkataan firman, itu perkataan Tuhan. Jangan perkataan dirimu sendiri dengan kondisimu yang ada. Perkataan firman, bahkan nanti marah pun, ya, harus marah dengan firman. Kalau dimarahin papa sama mama dulu gimana? Pernah dimarahin sama papa mama? Dikejar-kejar, dikatakan apa? Pernah dikatakan bodoh sama papa mama? Hah? Dasar anak kurang ajar. Bodoh kamu. Bisa begitu. Tapi coba kalau papa mama beneran kamu jadi bodoh dan ini, mau nggak? Saya tidak mau.
kita sebagai orang-orang Kristen. Jangan kata-kata yang aneh-aneh. Ya. Makanya setiap malam sebelum kita tidur, kami selalu doa. Saya cabut itu perkataan sia-sia. Ada pikiran sia-sia, itu perkataan yang sia-sia. Ya. Aduh sial, mati aku. Nah, kalau beneran mati, beneran saya beneran. Oh enggak beneran. Nggak mau kan? Kan kata sia-sia. Ah sudahlah, ngapain kuliah begini? Nah lulus saja lah, nggak usah lulus sudah nggak apa-apa. Ada yang pernah begitu? Jangan ya. Itu dicabut perkataan. Wah, ngerjakan kuliah ini tugasnya kok susah banget. Sudah kasih dia sudah. Dapat nilai C juga nilai C. Ya, nilai D juga sudah nggak apa-apa, ulang juga nggak apa-apa. Jangan perkataan itu dicabut perkataan. Karena apa? Kalau kejadian benar seperti itu kamu ngulang semua, kita kuliah dapat nilai B semua, bahkan ada nilai E. Tidak mau kan? Jangan perkatakan apa yang kamu tidak mau. Perkatakan apa yang kamu inginkan. Perkatakan dengan firman. Apa yang kamu inginkan? Saya jadi anak yang pintar, saya berprestasi di sekolah, otak saya lancar, tidak nau-nau, saya bisa menerima semua mata pelajaran. Itu perkataan firman. Itu harus kamu perkatakan. Jangan perkatakan yang lain-lain. Katakan kata-kata firman supaya apa? Hidupmu penuh dengan firman. Misi jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi waktu kita mau melakukan firman, kamu akan jadi berkat dari dalam. Waktu kamu sudah diutus ke kota Solo ini, kamu jadi berkat untuk orang-orang yang ada di kota Solo. Lakukan sekarang, tidak perlu tunggu nanti. Salam sapa sama tetangga kanan kiri, ya. Bantu tetangga. Kan kita punya banyak waktu luang, betul nggak? Bisa bantu tetangga nggak? Bisa. Ya. Dulu Ila, Ina, dan Sipora ya, di kontrakan yang lama ini, ya, di Mojosobo sana di depan. Oh ya, di PKK itu loh, mereka sayang sekali sama mereka. Kenapa? Yang di kontrakan sekarang masih sama lagi. Lakukan seperti itu. Atau karena kesibukan, lo harus lakukan lagi. Kenapa? Itu bagian yang kita lakukan itu. Yang di kos-kosan, paling tidak kita berkata-kata yang baik supaya orang bisa dengar, bisa tahu bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Berkata-kata yang benar, bukan kata-kata yang negatif. Yang terakhir, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati kasih karunia saja, tetapi juga membagikannya. Kenapa kita harus mau bersaksi? Apa yang harus kita terima, kita bisa ceritakan kepada orang lain. Waktu kita lakukan firman, kita diberkati, orang lain akan lihat, mereka juga diberkati. Allah memberkati Abraham supaya apa? Melalui dia semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Tuhan memberkati saudara dan saya supaya melalui jemaat Tuhan yang di kota Solo banyak orang mendapat berkat. Terutama waktu kita lakukan itu. Makanya lakukan firman itu saudara, jangan sesekali, harus setiap hari. Lakukan firman. Mari semuanya sudah berdiri. Tuhan, ini kami sudah dipanggil Tuhan, kami sudah diutus Tuhan untuk pergi dari tempat kami dilahirkan. Sekarang kami ada di kota Solo. Tuhan, jadikan kami berkat bagi orang-orang di kota Solo.
tiba di Kota Solo. Untuk kami kuliah, kami mau kuliah juga dengan baik. Mau dengan negara mau taat kepada orang tua, terlebih lagi taat kepada Tuhan. Kami mau lakukan firman. Terima kasih Tuhan, supaya janji Tuhan kami diberkati. Untuk kami memberkati Kota Solo, kami menjadi berkat bagi bangsa orang-orang yang ada di Solo. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Mampukan kami untuk terus kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan yang ada di sekeliling kami. Kami tahu Tuhan, dan kami tidak mampu, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau terima setiap firman ini. Kami mau jadi contoh dari Abraham yang taat kepada Tuhan. Kami juga mau taat, dan terlebih lagi kami taat, kami lebih lagi setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Diserahkan semua dalam kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak untuk firman-Nya. Kiranya kita semua bisa berhati oleh firman-Nya dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Baik, ini tugas saatnya kita akan memberikan beberapa persembahan untuk Tuhan. Untuk itu saya mengajak teman Tuhan semua siapkan persembahannya dan mengangkat di tangan kanan melambung kepala dan kita akan mendeklarasi persembahan. Deklarasi persembahan dimulai. Tuhan menyediakan bagi roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang ditabur akan Tuhan diperdayakan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, aku berani pada masa ini, dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil persembahannya dijalankan, kita akan mengangkat pujian yang berkata, betapa baiknya Tuhan. Deklarasi dimulai. Dengan kuasa Tuhan Kristus, aku dan sesuatu telah bisa dan perbudakan, roh kekisah, percobaan dan percaya. Amin. Dengan kuasa Tuhan Kristus, aku dan sesuatu telah bebas
siwa. Dengan kuasa pemberian Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Dengan kuasa pemberian Kristus, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi. Aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dalam ibadah. Tapi kami percaya firman-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami, mengingatkan kami, menolong kami, menguatkan kami, supaya kami tetap hidup ada di dalam jalan, supaya kami mau taat kepada Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami, sucikan dan kuduskan. Persembahan ini dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini, baik itu persembahan sukarela ataupun persembahan persekutuan. Disucikan dan dikuduskan semua. Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan akan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali sampai lumbung-lumbung penuh. Untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikannya, Tuhan juga menolong sepanjang minggu ini untuk mereka bisa mendapatkan roti, untuk mereka bisa makan dan benih supaya mereka bisa tabur di minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Kami berdoa untuk semua yang akan kami kerjakan sepanjang 1 minggu depan. Yang akan mulai UAS, yang akan mulai ujian, Tuhan juga menolong. Yang belum juga Tuhan tolong supaya mereka boleh mempersiapkan diri untuk mereka bisa menghadapi ujian yang akan mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk rencana tim Barapen Tuhan yang akan bertanding di hari Selasa nanti. Tuhan berkati dalam nama Yesus, berkati setiap pemain yang ada dengan takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan lapangan di Karangpandan, Tuhan sucikan dan kuduskan. Semua yang tidak datang dari Tuhan dihalau di dalam nama Yesus. Apa yang pernah ditanam, kuasa jahat, roh jahat, mantra dan juga sihir-sihir, semua yang dihalau di dalam nama Yesus. Saat nanti Barapen bermain dengan baik dan mendapatkan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur semua kami yang kuliah, yang sekolah, Tuhan juga berkati. Anak-anak kami Tuhan berikan hikmat kepintaran kepadanya. Bahkan mereka boleh berprestasi di kampus, di sekolah, di kelas mereka, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan mereka 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di jalan mereka.
terus menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami serahkan juga bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami minta ada pertobatan. Kami minta ada pemulihan buat bangsa kami. Kami terus berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Pak Presiden Prabowo bersama dengan Pak Wakil Pak Gibran. Tuhan tolong para menteri, DPR, MPR, para legislatif yang lain, semua yang ada di jajaran tinggi Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami minta roh Tuhan tak ada atas hidup mereka, dan mereka juga mau berbalik kepada Tuhan. Setiap hal yang mereka lakukan salah, Tuhan tegur, Tuhan nyatakan. Setiap rencana jahat, rencana korupsi, rencana-rencana yang tidak baik, semua ini dibuka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengucap syukur dan biarlah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin di bangsa kami. Tuhan, kami minta Engkau kepada kami. Gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, camat juga dengan wakilnya, RT RW juga dengan wakilnya. Bahkan semua yang ada di pemerintahan, kami minta roh-roh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Mari jemaat Tuhan, doakan kotamu, kota di mana kamu tinggal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraannya kami. Keamanannya kota itu adalah keamanannya kami. Damai sejahtera kota itu adalah damai sejahteranya kota itu. Maka kami mau berdoa sekarang buat kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati kota Solo, kota Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen. Tuhan, kami minta kota di mana kami tinggal ini ada keamanan, ada damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua bentuk kecelakaan, mara bahaya, bencana, maut, bahkan wabah, penyakit, semua ini dihalau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aman tinggal di kota kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur Tuhan memberkati semua orang tua kami. Mari teman-teman jemaat Tuhan, doakan papa mama. Kita sama-sama berdoa buat orang tua kita. Tuhan, hamba berdoa buat mama dan papa. Di masa tua mereka tetap mengasihi Tuhan. Di masa tua mereka tetap cinta akan Tuhan. Di masa tua mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua anak-anak kami yang ada di kampung. Tuhan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera buat orang tua. Berkati pekerjaan bapak mama kami, berkati kebun, berkati ternak, berkati semua yang diusahakan oleh bapak mama. Bahkan pelayanan yang dikerjakan oleh orang tua kami, Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, serahkan semua kepada Tuhan. Semua yang kami lakukan juga, kami terus mau menjadi pelaku firman. Hidup kami adalah suratan yang terbuka, bisa dilihat oleh banyak orang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan proteksi seluruh peralatan musik yang ada di tempat ini. Tuhan jagai juga supaya boleh dipakai dengan baik, dipakai dengan awet dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemilik gedung ini, Bu Babang bersama anak-anaknya. Tuhan memberkati di masa tuanya, tetap mengasihi Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati menantunya, berkati cucu-cucunya di dalam nama Yesus. Bahkan kami minta tempat kami sendiri, kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebar. Terima kasih Tuhan, kami terima tempat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kami sudah selesai dalam ibadah kami. Kami juga mau pulang. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang. Mobil, motor, kendaraan Tuhan jagai kami supaya kami aman dalam perjalanan Tuhan. Tiba di kos, tiba di asrama, tiba di kontrakan, tiba di rumah dalam anugerah dan perlindungan. Semua kecelakaan mara bahaya bahkan maut dihalau dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berkati makan hidup kami, sucikan dan
kiranya damai sejahtera, kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu seumur hidup. Diberkati masa depan, diberkati keluarga, diberkati hidupmu, diberkati kedua orang tua, diberkati meja makan, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaan, diberkati pelayanan, diberkati apapun yang akan dijumpai kamu untuk terjadi, semuanya akan menjadi berhasil dan perjalanan-perjalanan akan berjaya. Maka terus naik dari kepala dan bukan ekor dan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dicurahkan penuh melimpah dalam hidup, mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai. Dan kita akan memberita bersama-sama dengan Dia kekal selamanya. Haleluya. Kami terima berkat. Amin. Selamat hari Ibu dan Yesus berkati. Ya, silakan duduk bagi saudara. Ya, ada pengumuman komsel. Ini komsel semua atau komsel yang di mana saja? Selasa berarti kan kalau yang Kamis gabung aja. Oke, komsel yang Selasa nanti dialihkan komselnya ke lapangan di Dayu, daerah Karangpandan. Ya, ini tim Barapen akan tanding tangkap ya, supaya kita jadi support. Ya, tapi memang untuk penonton ada tiket masuknya 7.000. Ya, nanti teman-teman bayar tiket masuk 7.000 untuk bisa nonton di tim Barapen. Ya, kemudian nanti hari Selasa mulai kick off-nya 3:30. Jadi teman-teman yang main bola sebelum setengah 3 harus sudah sampai di sana. Karena jam 3 itu harus sudah ganti baju, sudah siap di lapangan. kalau setengah 3 berarti dari jam 12. Jam 12. Jam 12 betul. Jam Harus 12, jalan jam teman-teman. 12. Karena